Gimana Pak Medina? Ayo Pak. Misi Pak. Pemeriksaannya tadi. Ayo Pak. Berita hot kali ini datang dari Medina Zain, pengusaha travel dan kecantikan berusia 30 tahun yang menikah dengan Lukman Azhari ini 7 Juli kemarin dijemput paksa oleh kepolisian dari kediamannya di Bandung, Jawa Barat untuk dilakukan penahanan terkait dengan statusnya sebagai tersangka atas kasus ancaman pengeboman melalui media elektronik kepada pengusaha Uci Flaudea. Kasus ini berawal dari Uci Flaudea yang meminta uangnya dikembalikan senilai lebih dari 1 miliar atas sejumlah tas yang dibelinya dari Medina karena diduga palsu pada 30 Agustus 2021. Medina sempat mengatakan hampir damai dengan Uci, namun kasusnya memanas karena terjadi saling sindir di Instagram. Sebenarnya udah mau diselesaikan ya dia? Iya udah selesai gitu loh, dan ini tas yang dia ambil mana, yang gak jadi dia ambil mana udah mau dipisahin, udah mau dipilah-pilah, udah ada surat pernyataan juga di atas materai lewat pengacaranya. Ibu dua anak yang baru keluar dari rumah sakit jiwa karena mengidap bipolar akut pada 6 Juni kemarin ini sebelumnya juga pernah dilaporkan oleh Marisha Ica atas kasus pencemaran nama baik pada September 2021, dilaporkan Uya Kuya atas kasus penipuan jual beli 2 buah mobil pada Mei 2022, dan dilaporkan pengusaha Ananda Rizky atas kasus penipuan telah menawarkan Raffi Ahmad sebagai brand ambasador kosmetik miliknya. Sejumlah orang yang mengaku sebagai korban Medina Zain ini diduga menyindir Medina melalui postingan Instagramnya seperti Uya Kuya yang memposting baju tahanan, Rizky Ananda yang menulis Allah gak tidur, serta Marisha Ica dan Uci Flaudea yang membuat tagar gak percuma lapor polisi. Netizen juga ikut berkomentar dengan menyebut apa yang kamu tabur itu juga yang kamu tuai. Heran dengan suami Medina yang tidak ada untuk mendukung istri hingga zolim dibayar tunai. Halo pemirsa Rumpi No Secret. Kali ini Kak Ros akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keseruan Kak Ros jalan-jalan di Turki. Kira-kira Kak Ros akan ditemani artis siapa ya di perjalanan Rumpi Vacation Turki kali ini? Langsung aja yuk kita lihat. Pemirsa, sekarang masih pagi banget di Turki ya, masih di Kapadokia tepatnya. It's my dream! Jam 4 pagi lewat setengah 5 lah ya. Kita balonnya udah naik, saatnya kita akan naik balon keliling-keliling sekitar 1 jam dari mulai naik sampai turun. Tapi sebelumnya kita nanti akan di briefing dulu ya. Udaranya dingin banget, aku pakai begini supaya kupingku tertutup, supaya aku tidak terlalu kedinginan. Naiknya melorot gitu ya guys, agak susah, tapi di dalam agak lebih hangat karena ada apinya di atas, ada kompornya. Oke. Ini Karo. Thank you. Ocai, pemirsa, aduh, seru banget di atas ya. Tapi turunnya agak nggak anggun ya. Sebelum naiknya tuh kurang anggun. Tapi di sana tuh cakep banget pemandangannya. Walaupun kalau mau foto-foto agak susah ya. Kameranya harus ada yang 0,5 gitu biar kelihatan wide and kelihatan semua. Tapi tadi pas sunrise tuh cakep banget. Cuman harus buru-buru karena balonnya muter. Balonnya muter. Terus di bawah tadi kita lihat seru banget, ada orang-orang yang pemotretan tuh yang pakai baju-baju panjang gitu ya. Terus ada yang pre-wedding juga di lokasi-lokasi itu. Tapi habis tadi kita mendarat, jadi mendaratnya itu kita harus bend the knees gitu, harus gini-gini supaya dia berat ke bawah ya. Kalau aku nggak bend the knees, aku jongkok aja. Aku jongkok. Terus jatuhnya juga berak gitu, bikin kaget ya. Begitu udah, terus keranjangnya dinaikin di sini nih guys, di mobil. Jadi ada beberapa detik kita nggak naik balon tapi naik mobil.
Usai menikmati keseruan naik balon udara di Kapadokia, selanjutnya Kak Ros akan melanjutkan jalan-jalannya bareng penyanyi Nata Reza nih, sambil menikmati indahnya pemandangan yang ada di Hierapolis, yaitu kota Yunani kuno yang terletak di Frigia klasik di Anatolia Barat Daya. Langsung aja yuk! Nata Reza, musisi berusia 31 tahun yang menjadi penjual susu kacang kedelai keliling dan pengamen untuk membiayai kuliahnya sempat viral karena menjalani proses ta'aruf dalam tempo waktu 3 jam dengan Wardah Maulina melalui DM Instagram. 3 hari kemudian, pria asal Bangka Belitung ini mendatangi indekos Wardah di Bandung dan berniat untuk melamar yang akhirnya disambut baik oleh keluarga Wardah. 4 tahun pernikahan dan sempat diterpa isu poligami, keduanya kini telah dikaruniai seorang putri yang bernama Zakia Siana Humaira. Pernah menjalani masa sulit pernikahan dengan makan nasi bungkus berdua, kini Nata memetik kesuksesannya dengan dikenal sebagai selebgram panutan dengan kisah menikah tanpa pacaran yang juga tergabung di grup Ada Musik bersama Anandito Dwis, Dodi Hidayatullah, dan Reim Bayang. Seperti apa perjalanan Nata Reza bersama Rumpi? Benarkah Nata menginginkan Zakia menjadi penyanyi seperti dirinya saat besar nanti? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, sekarang kita masih ada di kota kuno Efesus. So tahu banget ya. Iya. Keren, Dibangun dari sebelum Masehi, ya kan? Di belakang kita ini adalah Perpustakaan. Tadinya dulu nih pada zamannya Kak ada sekitar 12.000 buku di dalamnya. contekannya baru. Kalau nggak salah, berarti kalau salah kameramennya yang salah. Berarti contekannya salah. Tapi seperti biasa sambil kita jalan-jalan, kita juga mau nanya-nanya ya kan. Ini pertanyaannya adalah ke Nata Reza ya kan, Q&A. Pertanyaan Q&A. Kok aneh-aneh ya? Ini nggak ada yang aneh-aneh kan? Nah, ada lah. Semuanya aneh. Bang, kalau ada yang bilang cowok punya anak cewek pasti karena dulu bapaknya bandel. Kamu setuju nggak? Aku nggak setuju sih, karena aku kan anak cewek pertama dan aku nggak bandel. Itu dia ya. Nggak benar. Bandel. Dulu waktu muda. Ya bandel biasa aja Kak, yang ngambil mangga tetangga gitu-gitu. Nggak, maksudnya sebelum kamu bertaaruf, apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu? Iya selayaknya remaja biasa. Naksir cewek-cewek. Adalah cita-cita monyet. Menduakan gitu pernah nggak? Menduakan siapa? Istri? Enggak lah. Bukan istri, sebelum istri. Ya biasa lah Kak, mengatas ilmu anak mudanya. Ghosting pernah nggak? Digostingin pernah. Oh, digosting. Kamu ghosting nggak pernah? Karena aku tipe cowok setia sih. Menyelingkuhin pasangan pernah nggak? Pacar-pacar monyet zaman dulu. Kalau pacar tuh nggak masuk perselingkuhan sih menurut aku Kak. Apa dong? Mencari yang lain aja. Ini kan pinjam punya Kares. Propertinya Kares nih. Ini seolah-olah kita lagi jalan Yap. di tengah kota Efesus. Pada zaman ya kan? itu. Pada zaman itu. Banyak pejuang-pejuang di situ. Ngapain di situ Pak? Oh nggak ada. Dia mulai ngajal. Jadi tiang-tiang ini tempat jalan dan ini kerennya adalah jalan di sini itu terbuat dari Marmer. batu marmer. Licin banget ya kalau licin dan ekspensif. Pertanyaan selanjutnya, Bang Nata, curhat dong gitu. Aku menerima tawaran poligami dari seseorang, tapi aku malah dihujat jadi pelakor. Apakah wanita yang menerima poligami itu adalah pelakor, Bang Nata? Aduh, ini jebakan ya. Kalau menurut aku sih tergantung sih Kak ya. Kalau memang realitanya memang dia menerimanya dengan ikhlas dan memang dengan baik-baik ya enggak lah. Kalau dia maksa, jadiin aku yang kedua dong gitu. Mungkin itu namanya pelakor ya. Tapi kalau dia diam aja tiba-tiba cowoknya yang nyamperin, mau nggak kamu menjadi istri kedua aku, berarti cowoknya yang celamitan. Iya sih ya kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga sih Kak. Aku mah ngeri aja dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Takut dihujat ya? Enggak juga sih. Maksudnya takut salah persepsi Takut aja. salah, karena Tapi pada dasarnya seperti yang aku sering sampaikan bahwa poligami itu kan syariat ya. Betul. Mengambilnya tidak suatu kewajiban. Tapi jika memilihnya ya tetap harus di-clear semuanya dengan baik-baik. Memilihnya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya Ya. Kalau enggak nanti jadi menyakiti Masalah, salah satu permasalahan. pihak, Betul. Jadi tidak baik ya, begitu ya. Ya. Itu perkembangannya. Iya. Yang berikutnya Bang Nata. Masih ada? Ada. 3 hal yang gak enak dengan perubahan hidup yang sekarang semakin dikenal orang dan penghasilan pun semakin banyak dari dulu yang cari uangnya apa sih jalan ngamen kesana kemari. Sekarang kan udah lebih, ya Allah, alhamdulillah lebih makmur.
3 hal ya. Nggak enaknya apa? Gak enaknya pertama banyaknya orang-orang yang hadir pada saat sekarang. Oh, pada saat lagi enak. Pada saat dulu nggak pernah ada dan selalu memandang sebelah mata. Tapi sekarang pada hadir. Dan kita kan memang, kalau aku sih terbuka dengan siapapun ya. Kalau ada teman-teman. Tapi menurut aku kayak kenapa lu datang sekarang sih, kenapa nggak dulu? Itu satu hal yang menurut aku nggak enak. Satu. Kedua, privacy sih sebenarnya. Nah, tapi ini bagian dari resiko pekerjaan yang kita jalani ya. Apalagi di era sosial media seperti sekarang ini, ya hampir semuanya terbuka dan hampir tidak ada ruang privasi lagi gitu. Itu satu hal yang menurut aku agak sedikit kurang mengenakan. Gitu. Satu lagi, ini kalau terjadi ya, tapi alhamdulillah masih bisa aku cover waktu dengan keluarga. Waktu dengan keluarga, menurut aku hal yang sangat berharga sekali, makanya aku kadang sempetin bawa keluarga untuk bareng-bareng kerja. Gitu. Kenapa waktu berkeluarga jadi berkurang? Banyak pekerjaan di luar Kak sekarang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kayak sekarang diajak rumpi, jalan-jalan. Ya bawa anaknya. Iya bawa. Iya. Iya. Tanpa babysitter loh Kak. Keren Iya kan? Pantes ada kurus kan? Aduh. Kan dokternya sama. Oh enggak ya? Nanta, kamu masih Ya. ingat zaman kamu sulit dulu, pernah ada pengalaman yang buat kamu tuh nyesek banget di mana pada saat kamu lagi butuh, Ya. kamu datang ke orang-orang tapi orang-orang itu pada cuek. Ada nggak tuh? Ada. Ada. Gimana sih? Dulu kan aku ngekos ya di daerah Regoso dan pekerjaan aku kan ngamen Kak. Hampir 7 tahun aku ngamen dan literally benar-benar di jalanan benar-benar ngamen. Suatu ketika aku pernah butuh banget yang namanya kendaraan ketika ada sesuatu yang urgensi dan aku kadang pinjam ke teman-teman. Ada banyak alasan menurut aku itu, aduh kenapa sih nggak percaya kalau aku butuh gitu, aku pengen pinjam sebentar aja untuk sesuatu yang penting, mereka nggak mau gitu. Hal-hal yang kayak gitu kadang menurut aku nggak enak banget di fase-fase perjuangan aku gitu. Nah, tapi alhamdulillah memang Allah Maha Adil, saat ini ya Allah berikan apa yang dulu aku butuhkan gitu sekarang. Sesulit-sulitnya kamu kayak apa sih? Aku pernah tidur di pelataran masjid. Pernah nggak makan sampai 2 hari, pernah dikejar-kejar ibu kos yang cuman kos-kosannya itu padahal cuma 200.000 aja. Kamu nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Sulit nggak? Sulit ya? Setelah kamu hitung-hitung, mudah-mudahan sudah terbayar semua ya. Alhamdulillah. Kita turun ke bawah situ yuk. Mau turun lagi Kak? Aduh ini jalan udah jauh banget. Aku mau lihat patung. Iya dah, let's go. Kita lihat perpustakaan yang ada berapa? 1.200? 12.000 buku. 12.000 buku. Nah sekarang kita sudah turun di perpustakaannya. Kayaknya ini bangunan yang agak lebih utuh ya Ya. dibanding yang lain ya. Agak sedikit sempurna lah dibanding yang lain. Karena yang lain tuh pada Udah hancur, udah runtuh semua. Oke baik. Kita akan lanjut pertanyaan andai salah satu personel ada mulai nggak kompak. Tiap ada job dia nggak bisa ikut. Aduh. Gitu ya. Atau ya pokoknya gitulah ritmenya beda sama kalian yang lain-lain. Apa ya akan apa ya? Sebenarnya semua aku yang nyanyi. semua di Adam itu kan memang basicnya tadinya kan punya aktivitas sendiri ya. Sendiri ya. Solois terus bergabung awalnya Nothing Tulus tapi ternyata penyambutan besar ke Indonesia bagus banget. Tapi semakin kesini kita mulai berkomitmen untuk terisi Adam itu sendiri gitu. Kita mau lanjutin perjalanan lagi dari kota Efesus ini, mungkin kita mau lihat-lihat bagian yang lain yang ada di Turki, negara Turki ini karena ada ini kota gede banget ya. Kita mau cari nggak sih Mas? Di mana? It's my dream. Jangan kemana-mana ya, ikuti terus perjalanan kita di negara Turki ini di Ruby Vacation No Secret. Yeah, I try to run, try to walk away. Nah pemirsa, sekarang kita sudah ada di Pamukkale. Pamukkale ini nama kunonya adalah Hierapolis. ya, karena suaminya itu yang mendirikan daerah ini, itu istrinya namanya Hera, memberi nama tepatnya seperti nama istrinya. Oke, keren banget. Jadi kalau kamu nanti kalau punya sebuah kota, mau bangun sebuah kota, kamu akan beri nama Wardah Polis. atau Wardah City. atau Oh kok jadi Sunda ya? Oh Jawa ya, Wardah City gitu. bukan pakai S.
Oh iya benar. Ya. Jadi ini adalah daerah pemandian air Air panas. panas. Jadi ini terbuat dari bukit kapur dan kemudian juga ada mata air panasnya yang buat ini loh, buat berendam. Berendam. Masih ada kok sampai sekarang, Kak. Di sebelah sana tadi yang kita lihat ya, ada lewat tuh kan, itu banyak masih orang masih berendam, airnya tuh sekitar 37 derajat Celcius. Iya. Ada mengandung berbagai mineral. Jadi dulu di zaman Romawi itu dokter-dokternya kalau punya pasien sering dikirim ke sini untuk berendam. Rawat Enak inap ya? di sini berarti ya. Rawat inap di sini ya. Rawat inapnya di sini. Dibangun juga. Nah ada tuh bekas-bekas reruntuhan Iya. kotanya, tapi lagi direnovasi jadi kita nggak bisa lihat. Tapi itu kan bagus banget ya. Sekarang ini sedang matahari sudah keren mulai banget. hilang karena tenggelamnya udah tadi suter, sekarang udah agak-agak hilang, udah agak gelap kita. Jadi kita ngomongin Nata Resa aja. Kamu katanya ngamen, Iya. beneran ngamen, Bener, Kak. Literally ngamen bukan cuma pencitraan ngamen. Jadi kamu ngamen sambil kuliah? sambil kuliah. Ngamennya pun kalau orang pikir kan banyak orang bilang di kafe gitu-gitu. Ya emang di kafe beberapa kali. Cuman Ada di lebih kafe? ada di kafe. Cuman lebih sering di Jalanan? CP2 ya, di jalanan. Serius. Di perempatan lampu merah gitu? Lampu merah enggak, paling di kampus-kampus, di warung-warung pinggir-pinggir kampus sama di Metro Mini. Oh serius? Metro Serius. Ciputat CP2 sama 512 kalau nggak salah. Dulu katanya kamu ngamen paling banyak pernah dapat sehari dapat. Aku paling banyak pernah 500 ribuan dapat. Jadi jam berapa kamu ngamen, jam berapa? Kuliah jam berapa? Kuliah pagi jam 7 sampai makan siang tuh jam 11 sampai 12. Nah 12 aku biasanya langsung ngamen. Heeh. Langsung ngamen. Kebetulan ngamennya itu kan di kampus-kampus tuh. Terus habis gitu itu uangnya buat kamu pakai buat apa aja sih? Kan berarti kaya loh, lumayan loh, 200 ribu sehari kali 30 hari Udah kan? kayak PNS ya? Iya, nggak? lumayan loh, banyak, pasti banyak. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya aku karena memang ngerantau itu pakai Uang uang sendiri, aku buat kuliah, buat kebutuhan aku di perantauan, kos-kosan Bayar dan kos, sebagainya ya. terus beli laptop. Enggak. Laptop aku sempat punya hilang itu ya, Itu terus itu pun dikasih, terus nggak beli lagi udah. nggak punya motor apa segala macam. Wah, Pakai kalau aja nggak angkutan. punya, boro-boro kan motor. Oh. Nggak ada motor. Terus waktu kamu katanya pernah nggak makan 2 hari tidur di masjid itu kapan? Itu pada saat itu Itu juga? pertama kali aku merantau ke Ciputat. Belum punya tempat tinggal, tapi biasa anak daerah ya, modal nekat, apalagi anak cowok. Belum dapat kos-kosan ya di pelataran Masjid Fatullah depan kampus UIN. 2 Modal- hari. Modal kamu dari kampung dulu berapa bawa? Dulu awal-awal kan aku lulus sekolah itu 2008 Kak. Terus aku nggak langsung kuliah, 1 tahun itu aku kerja jadi koki di salah satu tempat makan di daerah Sungaliat, Bangka ya. Ngumpul uang untuk kuliah. Tadinya aku pengen ngambil IKJ Jurusan? musik. Oke. Cuman ternyata kan dulu akses informasi nggak kayak sekarang. Nggak tahu kalau ternyata biayanya lumayan kan pada waktu itu. Jadi pas datang sana shock. Oh, segini ya biayanya ya. Jadi alternatif lain aku kuliah di UMJ pada waktu itu. Kamu dulu ngamennya pakai gitar? Kayak Pakai mereka? gitar. Oh, bawa gitar berarti dari. Awal-awal enggak. Gitar awal-awal nggak bawa gitar, tapi waktu ada sedikit uang aku beli gitar di daerah Ciputat, pasar Ciputat. Sedikit uang itu dapat dari Kan modal ngamen. enggak, belum masuk ngamen. Modal apa? Kuliah itu kan bawa uang sedikit. Oh, dari uang yang Dari kamu uang bawa itu. dari Dari Bangka. dari rumah. Awal pun nggak langsung ngamen Kak. Ngapain dulu? Jualan susu kedelai. Oh gitu. Makanya kalau teman-teman bareng aku nih ke Ciputat itu banyak anak-anak kecil manggilin aku Om Sule sebenarnya. Karena setiap pagi aku jualan susu kedelai itu sambil teriak, Sule, susu kedelai. Sule. Om Sule. Ya ampun. Om Sule Perikiti, wah bukan ya? Ternyata siapa yang menyangka ya dari perjuangan seperti itu dia sekarang menjadi terkenal bersama Adam, punya bisnis. Ya kita menikmati dulu matahari Yang semakin akan habis nih. tenggelam dengan semburat warna orange. Golden. Oke, baik pemirsa, kembali lagi kita di Ruby Vacation No Secret. Kita sudah jalan lagi lebih jauh lagi ya, beberapa jam. Berapa lagi. jam? Beberapa jam. Berapa jam? Dan semalam. Kita sudah sampai ini di salah satu tempat ziarah di makamnya Sultan Sarai ya. Jadi kita masuk ke pelataran depannya. Nah, sebelum kita masuk kita mau challenge dulu
dulu Nata Reza, karena katanya dulu kan dia pengamen ya. Aku masih belum percaya seberapa keberaniannya. Sekarang kita minta dia untuk mengamen random ya. Oke, mulai. Ngamennya di makam ya? Di depan. Permisi, assalamualaikum, maaf ganggu, kita mau ngamen. Anjay, ada keajaiban. Jangan cuma denger ya, dikasih ya. Ingin kuukirkan namamu di atas bintang-bintang angkasa. Wow! Rajoy, terima kasih. Mas dari mana? Salam kenal, Mas. Oh, Brebes, warga Brebes. Ketemunya di Turki. Di Sawer dong, makasih. Tuh kan, terbukti kan Kak Ros? Anjay, ada kita ngamen Sultan. Ada keajaiban ingin kuukirkan. Nah, sawerannya mana ya Pak? Bintang. Gitu ya, main todong ya. Angkasa. Wow. Yang ngamen aku yang rambut panas coba. Kesel kan, Masya Allah. Terima kasih. Dari mana Kak? Dari mana? Oh, orang Depok. Orang Depok ketemu di Turki Kak. Terima kasih ya Pak ya. Makasih ya Ibu. Kemana ya gitu ya? Tuh. Yang lebih rame lagi. Lagunya yang ceria dong. Apa tuh Kak? Aku yang dulu. Oh iya benar. Ya. Boleh. Sini berani nggak? Ya, coba berani kan? Ya, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu di sawerannya Bu. Dulu. Oh, Novi udah siap nih kayaknya. Sekarang. Yang sekarang. Dulu. Wah, $100. $100 Kak. $100 Wah. Waduh. Karos. Ampun. Dulu ku menderita. Sekarang kok jadi lira? Karos. Sekarang di mana Kak? Bareng-bareng Kak? Oke, sama-sama sekarang bareng-bareng. Rupi. No secret. Yeay! Oke, alhamdulillah. Ya, kita sekarang hitung nih hasil ngamennya. Ya. Nata, yang lagunya itu lagi. Itu aja. Yang penting happy Pak Haji. $50. Wow. 100 berarti $70. Sekitar sejuta nih. 70 sejuta. Oke. Ngamen. 100 lira. Ini juga kurang lebih 100 lira juga ya. 100.000. Oh iya benar. Ya. Kemudian 300 lira, 400 lira, 485 lira. Alias 485.000 ya. Tambah ini? 1,5 juta. 1,5. Wah, alhamdulillah ya, hasil ngamen Nata Reza di Turki dapat banyak nih pemirsa. Usai seru-seruan ngobrol dan juga jalan-jalan bareng Nata Reza, selanjutnya Kak Ros akan ngobrol bareng mantan penyanyi grup Debu yang sekarang tinggal di Turki, yaitu Nasim di kawasan sekitar Blue Mosque. Nasim Nahid, mantan personil Debu berusia 45 tahun ini hengkang dari Debu pada 2012 karena mengaku ingin fokus dengan hobinya dan bersolo karir. Debu, grup musik yang didirikan almarhum ayahnya Syekh Fatah yang meninggal pada Mei 2018 karena sakit jantung ini sebelumnya bernama Dust on the Road asal Amerika, kemudian hijrah ke Indonesia tahun 1999 dan mengganti nama Debu pada 2001. Perempuan yang pindah ke Turki dan menikah dengan seorang sutradara Devran Volkan Alkan pada 2018 ini pernah menikah dengan Najib yang meninggal pada 2014 dan dikaruniai 3 anak bernama Hasan Faruk Ali, Laila Ali, Ahmad Ali, dan 1 anak angkat Badria Rifat yang ia adopsi saat usia 2 tahun. Mengapa Nasim mengubah namanya menjadi Stella? Bagaimana kehidupan Nasim setelah pindah ke Turki? Dan mengapa Nasim keluar dari Debu padahal pernah mengaku tak bisa hidup tanpa debu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Ruby Vacation No Secret. Kali ini kita ketemu lagi nih. Aku nggak tahu loh, ini bisa sama-sama tinggal di Turki ya kan? Cinta dan mantan kakak ipar ya. Tapi akur nih, akur ya. Aku orang yang jadi saksi nikah saya. Yang sama siapa? Yang sama yang ini. Banget dong. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Nasim, kamu jangan-jangan yang memperkenalkan dia dan suaminya? Enggak, bukan? Bukan. Oh bukan. Kok kamu bisa jadi saksi nikahnya? Aku juga kaget, tapi hidup. Hidup ya. Hidup begini. Ganti mamaku dia malah. Oh, karena sama-sama di negeri orang. Itu Kamu jadi udah berapa tahun di Turki, Nasim? Aku udah 5 tahun. 5 tahun juga sama kayak dia ya? Hampir tahun dia sekitar. Oh, kurang lebih begitu. Dulu Nasim pernah bilang nih, kalau dia tanpa debu itu ibarat sayur tanpa garam katanya. Kamu merasa tidak bisa hidup tanpa debu, tapi kamu yang keluar duluan. Why? Why? Karena suatu hari saya melihat ceritanya udah selesai. Ceritanya apa? Cerita apa nih? Hidup. Hidup. Ya di dalam Di dalam situ. debu. Di dalam Sudah debu. selesai. Jadi kamu di sini ngapain aja, Nasim? Kalau di sini saya sudah nikah Mm-mm. dan Kerja, jadi ibu. boleh kerja? Boleh. Sekarang kerja sama dengan suami, kita syuting video klip untuk Cinta. Karena suami sutradara dan Nasimnya kan kameramen. Oh, Ya itu dia. jadi kerja sama Jadi Anda suami bukan istri. Selalu ada yang sesuatu yang baru. Oh, dia jadi kameramen. Sekarang dia nih ya, kamera person juga ya, suaminya director. Ini modelnya. Iya. Next, kita mau tunjukin foto ya. Berikutin. Ajay Devgan. Ajay Devgan. How you describe? Oh, how can I describe him? He is very dramatic. Dramatic? Like the Karena picture? guru acting. Yes. Dan sebenarnya dia kayaknya Cinta bilang dan kayaknya benar salah lahir. Seharusnya dia lahir di Indonesia. Iya, dia makan pedas. Dia setiap ke rumah gue ngabisin makanan Indonesia stok gue. Tehnya mau teh Indonesia gitu. Jadi semua itu masakan Indonesia. Dia nggak Aku mau juga masakan kaget karena orang Turki biasanya nggak begitu suka, nggak cocok. Tapi dia apa aja yang makan Indonesia. Satu lagi apa tentang dia? Apa sih? Dia aktor. Oh, Jadi dia aktor. kemana dia selalu lucu-lucu, Iya. bisa serius, bisa dramatik, selalu. Jadi tidak pernah bosan ya, ada banyak keceriaan dan perubahan suasana cerita. Oke, yang berikutnya kita mau tunjukin. Ini anak-anak kamu. Cantik ya. Iya. Oh, anak-anaknya cakep-cakep. Iya. 4. Iya. Iya Allah, keren banget. Keren ya? Iya kayak Beyonce kan. Keren banget sih. Dan mereka udah gede-gede. Dan rumahnya di Amerika gede banget, villanya ada kolam renangnya. Mereka tinggal di Amerika. Yang perempuan. Yang perempuan, Yang laki-laki? yang laki-laki Di Indonesia. di Indonesia dan Di Amerika. keliling sedikit. Jadi kamu bisa long distance relationship with your children? Kalau kita selalu bicara dengan telepon, Telepon. tapi ya dan video call, tapi mereka mau jalan, mau punya yang Kehidupan ya, namanya Itu juga dia. masih remaja ya gitu ya. Tapi kalau kamu kenang ini masa-masa mereka masih kecil dulu. iya gitu. How you describe this picture? How you feel if you see this? Ini gimana ya? Itu keluargaku yang dulu. Apa ya? Itu udah meninggal. Dan ya, Still feeling sad. saya tidak merasa sedih. Tetapi apa ya? Aku manusia. Gitu. Aku mikirin anakku sebenarnya. Bukan satu hubungan yang sudah tidak ada, itu udah selesai. Tetapi anakku yang harus Kehilangan bapaknya. harus mau nggak mau jadi apa ya, orang tua kedua-duanya itu susah. Tetapi karena kita punya anak dan kita mau semuanya kita yang atur. Iya. Tapi itu menurut saya tidak benar. Kita harus lihat aja, kalau kucing sudah beranak, anaknya udah besar, dia biarin anaknya jalan kemana-mana, tapi selalu dia tahu ibunya ada. Itu kita harus kayak gitu. Tapi itu yang
semuanya bilang pada aku yang paling susah itu melahirkan. Tapi enggak. Yang paling susah setelah 13 tahun ke atas udah punya otak sendiri dan mau pilih sendiri. Kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan atau bukan keinginan karena aku ingin apa aja yang mereka mau, aku mau, tetapi aku takut kadang. Tahu kan? Kita kalau udah takut dari sesuatu kita bisa coba pegang, tetapi kalau pegang lebih akan lepas lagi. So yang paling berat adalah bagaimana merelakan mereka mengambil jalan itu dan dia. Berani, trust them. Dan mereka you have to trust your children. Kalau udah ada itu trust, bahasanya kepercayaan. Mereka tahu apa aja yang mereka melakukan, saya selalu akan ada. Cinta selalu ada. Jadi walaupun mereka ada di mana-mana, they always know that the mother is always there for them. Because I know I did what I could do. It still makes me emotional, especially when I think about being the only parent, because no one wants that. Yes. But it's the real world, you know. It's okay. Everyone Have their still own. life goes on. Yes, Yes. we came here for our own lessons. So. How many years you become a single parent? Since 2014. 2014. 2014. 4 September. 4 September. It was the scariest moment of my life, but it's also the best because it was the beginning of me realizing that I'm already the best mother that I could have been because I'm the mother they chose. Itu. Dia bilang itu adalah masa tersulit dan paling menakutkan, tapi sekaligus hal yang paling menarik karena pada proses itu ketika dia menjadi single parent, mengatasi ketakutannya, membesarkan anak-anak, dia tahu bahwa dia sudah menjadi ibu yang terbaik yang dia bisa. Dan aku lihat juga ya kehidupan siapin kami untuk apa aja Ada di yang depan. terjadi. Iya. Kehidupan mempersiapkan mereka untuk apapun yang depan, termasuk pindah ke Turki, memulai petualangan baru ya. Itu. Itu dia. Terima kasih Mbak Tati sudah ikut jalan-jalan di Ruby Vacation. No secret. Perjalanan Kak Ros di Rumpi Vacation Turki masih berlanjut nih pemirsa. Dan sekarang Kak Ros akan ngobrol bareng fotografer hitsnya para sosialita nih, yaitu Rahul Gobel. Sambil menikmati indahnya pemandangan Selat Bosporus, di mana kita bisa melihat perairan Turki, bagian Eropa dan bagian Asia dengan menaiki Bosporus Cruise. Oke, masih di Ruby Vacation No Secret di kota Istanbul ya. Sekarang saatnya kita mau naik kapal menyusuri Selat Bosporus ya, Bosporus Cruise. Ini katanya adalah salah satu yang harus dicoba kalau kita ke Istanbul karena pemandangan kiri kanannya bagus banget. Kita bisa melihat deretan masjid-masjid ikonik yang ada di kota Istanbul. Sama sekali kita ngobrol. Kita gimana tuh? Oh no, keren banget ya kan? Nih di trip kita kali ini ada seorang fotografer selebriti. Ya, ada Rahul Gobel, tukang foto keliling. Enggak ya, bukan. Keliling dunia, foto keliling. Ini kita ngobrol sambil duduk nih. Kalau sini soalnya goyang-goyang ya, takutnya kita ada apa-apa gitu. Nah. Rahul Gobel, fotografer selebriti berusia 40 tahun yang mengaku tertarik kepada fotografi sejak iseng memotret model dalam acara fashion show di Bandung ini menjadi fotografer selebriti sejak 2009. Pria yang belajar fotografi secara otodidak ini pernah memotret beberapa selebriti seperti Andika Pratama, Ussy Sulistyawati, Olla Ramlan, Nindi, Krisdayanti, Yuni Sara, Laudia Cynthia Bella, dan Dewi Gita. Kemampuannya tersebut membuat Rahul mendapat pekerjaan di beberapa negara seperti Turki dan Korea Selatan. Ayah satu anak ini mengaku pernah salah kostum saat memotret di acara resmi hingga mendapat sanksi.
Seperti apa perjuangan Rahul Gobel hingga menjadi fotografer profesional? Dan siapakah artis yang banyak drama saat pemotretan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sehari ini udah berapa yang di-spread? Banyak banget ya. Baterai selalu banyak nih kayaknya ya. Sekarang tinggal satu. Satu baterai? Iya. Oh, oke. Dia buru-buru Tinggal nge-charge ya. Satu stop aja. Kita mau nanya dong, Rahul kan kita sering lihat tuh ya banyak selebriti, artis juga yang kalau fotonya bagus-bagus itu selalu nge-tag namanya Rahul Gobel. Aku udah sering banget tuh ada acara-acara selebriti emang pemotretan khusus gitu. Awalnya bener, kamu gara-gara tertarik lihat fashion show, terus ada kamera nggak kepake, mau pakai aja gitu? Iya benar. Fashion show di mana sih? Terus di Bandung. Di Bandung. Padahal kamu aslinya Sulawesi. Sulawesi. Kok bisa ke Bandung? Ke teman. Oh ikut teman. Pada saat itu lagi apa tuh? Ini kan lagi iseng-iseng nih ke Bandung, ngajakin teman. Terus? Jalan-jalan. Nah, teman nih punya kamera, tapi kameranya jarang dipakai. Nah, aku kan sering lihat fashion show tuh, kan cantik modelnya. Tertarik kayaknya, pengen kenalan sama model-model ceritanya nih sekarang. Oh, modus. Oke. Namanya modus ya. Terus fotoin. Itu kamera teman aku pakai tuh. Nah, pakai belajar foto fashion kayak gitu-gitu, foto. Awalnya model Bandung gitu kan, kenalan gitu. Fotoin awalnya tuh aduh, kuning, hijau, biru, warnanya belang-belang diketawain, dia kan diketawain. Wah, ini hasilnya kurang bagus nih, gimana Mas? Ya udah ikut lagi. Nah, model ini inisiatif ngajakin aku terus tuh. Harus awalnya jadi aku ikut dia. Sampai akhirnya sampai sekarang alhamdulillah bisa motret gara-gara dia sebenarnya. Siapa itu model? Boleh sebut namanya? Boleh. Sarah Aska. Sarah Aska. Oh, dia yang pertama kali selalu percaya sama kamu ya? Iya, alhamdulillah dari dia mungkin jalurnya rezeki ya, jadi fotografer dan sampai sekarang. Oke, terus gimana caranya kamu merambah bisa sampai ke Jakarta, bisa kenal artis-artis, itu ceritanya gimana? Nah, ada satu momen acara MNC. Siapa? Ada lah artis? Ya ada lah gitu kan, terus dikenalin tuh awalnya ada host satu program gitu, kenalin. Kalau mau foto-foto boleh foto-foto aja artisnya gitu. Ya akhirnya dikenalin tuh. Artis yang pertama gitu kan. Siapa boleh tahu nggak artis yang pertama siapa yang kamu foto? Siapa boleh tahu nggak artis yang pertama siapa yang kamu foto? Oh Angel Elga. Oh oke. Itu acara arisan pasti ya? Iya. Acara arisan? Oke. Habis itu bersama waktu merembet terus dikenalin arisan selebriti. Di dalamnya ada Usi, ada Dodi Setiabella, dan banyak-banyak dah. Dari situ kenal sama Usi. Akhirnya berjalan waktu, akhirnya sampai sekarang Usi sering ngajak-ngajakin juga kenalin ke orang-orang. Oh, jadi semakin dari satu orang ke satu orang makin banyak akhirnya gitu. Dan kamu tuh bukan cuman ini loh, bukan cuman di dalam kota aja, bukan acara arisan di Jakarta atau di Indonesia atau di Bandung ya. Sekarang bahkan dia kadang-kadang banyak yang bayarin kamu ke luar negeri. Makanya namanya dia adalah Rahul Gobel keliling dunia, tukang foto keliling dunia gitu ya. Kerennya kan? Ini kan membangun relasi gitu ya, kepercayaan. Nah gimana sih kalau kamu sendiri menjaga etikanya sebagai seorang fotografer supaya klien itu percaya dan banyak repeat order. Selain keahlian memotret kan pasti juga ada keahlian lain ya, keahlian untuk apa ya, social skills gitu. Apa yang kamu jaga selalu? Ya menjaga itu harus jujur ya, harus jujur, baik, sopan sama klien. Terus klien itu kalau saya sebagai fotografer berdapat ilmu ya, nggak dari sekolah kan. Itu harus menjaga klien itu harus seperti kayak keluarga atau teman. Biar klien itu nggak dianggap apa sih habis motret udah bisa dekat lagi mungkin kayak keluarga lah gitu. Dan rata-rata klien aku tuh habis aku potret pasti udah langsung akrab gitu, langsung alhamdulillah sama ini. Jadi bukan cuma sekedar pekerjaan memotret, tetapi bagaimana membangun komunikasi gitu ya. Iya. Seru banget ya, ternyata bukan cuma sekedar foto, tapi juga kemampuan skill. Kita udah nyampe nih, kita turun sekarang, turun. Ada yang minta di foto lagi di bawah soalnya. Yuk, let's go.
pemirsa Rumpi No Secret. Seru kan perjalanan Kak Ros di Rumpi Vacation Turki sambil ngobrol santai dengan Atta Reza, fotografer hits Rahul Gobel, dan juga Nasim yang sekarang ganti nama jadi Stella. Terus saksikan Rumpi No Secret setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Trans TV. Sampai jumpa!